Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini Ustazah Ari bisa berjumpa dengan anak-anak semua, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua ya di rumah. Dan insya Allah semua, saya yakin anak-anakku semua keadaannya lebih sehat, banyak yang gemuk soalnya ya. Sebelum Ustazah Ari membahas pembelajaran 2, Ustazah Ari mau mengulang kembali yang pembelajaran 1 sebentar ya. Kalau kemarin kita sudah belajar di buku tema, nah coba sekarang anak-anak belajar di LKS tema 2, karena Ustazah Ari melihat banyak sekali materi yang dibahas di sini ya. Masih ingat ya, tema 2 ini judulnya tentang apa? Ya, selalu berhemat energi. Subtema 1 tentang sumber energi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi pada matahari, tentunya ada energi panas kemarin. Adapun manfaat energi panas dari matahari, yang pertama dimanfaatkan untuk menyemur pakaian, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan atau memasak tumbuhan, kemudian untuk mengeringkan makanan, dan juga ada gambar adik bayi ya, karena cahaya matahari itu bisa menghasilkan vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulang. Di sini coba kalian buka LKS halaman 5 tema 2 yang bawah tentang perubahan energi. Kita memanfaatkan energi listrik tidak secara langsung, tetapi diubah dahulu ke dalam bentuk energi lain, misalnya menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Maksudnya di sini begini perubahan energi ya. Energi listrik ya, saya yakin semua di rumah sudah ada listrik ya. Nah, di sini listrik yang kalian manfaatkan itu kan macam-macam, tidak hanya untuk satu benda. Bisa berubah menjadi listrik ke panas. Contohnya apa? Listrik ke panas. Contohnya adalah setrika ya. Setrika itu kan awalnya dari energi listrik. Terus setrika dicolokkan ke listrik itu kan nanti berubah menjadi energi panas. Energi panas itu kita gunakan untuk melincinkan pakaian. Contoh yang kedua lagi adalah perubahan energi listrik ke gerak. Contohnya adalah kipas angin. Nah, kita colokkan dulu ke listrik, kemudian kipas angin baru bisa bergerak atau berputar. Kemudian adalah energi listrik ke bunyi, bisa listrik ke misalnya radio seperti itu. Itu adalah salah satu contoh perubahan energi yang kita manfaatkan dari energi listrik. Ada juga energi listrik ke cahaya, contohnya pada lampu ya. Lampu itu kan awalnya kita colokkan juga dari listrik, ada saklarnya. Kalau kita nyalakan berubah menjadi cahaya. Seperti itu adalah salah satu contoh perubahan energi. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam di sini adalah sumber yang berasal dari kekayaan alam ya, kekayaan alam kita ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau biotik. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau biotik artinya seperti ini. Jika sumber daya alam tersebut habis, maka masih bisa dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan. Ketika tumbuhan itu misalkan bisa ditebang, itu kan bisa tumbuh lagi. Contohnya pohon pisang. Pohon pisang kalau sudah berbuah terus sudah mati kan ditebang, tapi dia bisa tumbuh lagi. Kenapa? Karena bisa menjadi tumbuhan baru yang berasal dari tunas. Kemudian contoh lagi, misalkan menebang pohon mangga, yang ditebang itu enggak semua, misalkan sebelah kiri dan kanan, tengahnya utuh. Nah itu kan nanti tunasnya akan tumbuh lagi menjadi daun baru. Terus hewan,
Begitu juga hewan kan juga bisa melahirkan, ada yang bertelur ya, intinya berkembang biak. Terus air. Nah, di sini dicontohkan air di halaman 6. Air adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya kalau habis bisa diperbarui lagi. Air itu sangat penting buat manusia ya, buat mandi, buat memasak, buat minum ya, terus buat cuci-cuci dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwa air itu bisa dapat diperbarui. Ketika hujan, air hujan dari proses penguapan air laut. Ya, proses penguapan air laut itu nanti akan berproses membentuk awan akan membentuk proses kondensasi. Dari kondensasi tersebut terbentuklah titik-titik hujan, dan hujan turun itu ke bawah diserap oleh tanah. Dari tanah itu dia akan mengalir menuju aliran dalam tanah tadi akan menuju ke sungai, ke laut, dan kembali lagi laut menguap lagi. Jadi prosesnya muter, jadi air itu terus diperbarui. Semalnya dengan tanah itu juga dapat diperbarui, merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk. Misalkan batuan itu melakukan pelapukan seperti mengelupas lah, itu kemudian akan membentuk debu akan berkumpul jadilah tanah. Udara juga seperti itu, udara juga terus diperbarui ketika fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen itu adalah udara yang segar, udara yang baru, kemudian dihirup oleh manusia mengeluarkan nafas, menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut kemudian tumbuhan berfotosintesis lagi, di situ menghasilkan udara baru lagi, dihirup oleh manusia lagi, proses yang muter kembali lagi ke bentuk semula itu namanya dapat diperbarui. Nah, seperti itu ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya adalah air, tumbuhan, udara, tanah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya abiotik. Kalau sumber daya alam itu habis, maka sudah tidak dapat diperbarui lagi. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus berhemat, tidak boleh boros menggunakan sumber daya alam ini. Contohnya apa? Contohnya dalam sumber daya alam mineral logam. Contohnya biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. Nah, itu kalau sudah habis tidak bisa diperbarui lagi. Oleh karena itu ketika sekarang masih ada, maka kita harus menggunakan secara hemat. Kemudian mineral bukan logam, contoh ada belerang, kemudian batu granit, intan, batu kapur, marmer, dan lain sebagainya. Jadi sumber daya energi ini yang tidak dapat diperbarui itu karena habis sudah tidak ada lagi, maka kita harus berhemat. Kemudian ada lagi yang memanfaatkan hasil bumi sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi ya. Jadi beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ya anak-anakku semua ya, harus benar-benar kita hemat ya. Contohnya sumber daya energi yang kita manfaatkan tuh dari minyak bumi itu seperti bahan bakar lah itu. Makanya yang dulunya banyak bensin premium itu kan banyak sekarang udah jarang. Kenapa ya? Karena bahan-bahannya sudah sangat minim sekali ya. Oleh karena itu kita harus menghematnya. Bukan kita harus boros-boros, kalau nggak butuh itu ya nggak usah dipakailah seperlunya seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 di sini. Pembelajaran 2 di sini kita nanti akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Sudah dibahas di buku kalian. Hak
milik kita. Jadi hak itu yang kita terima, sesuatu yang harus kita terima. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Contohnya kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai pelajar itu seperti belajar. Namanya pelajar itu wajib belajar, itu yang wajib kalian lakukan, itu kewajiban. Hak kalian apa? Hak kalian hak mutlak yang harus kalian terima setelah belajar. Apa yang harus kalian terima dari seorang guru kalian di sekolah? Misalkan nilai, itu hak kalian. Jadi kewajiban kalian itu belajar, mendengarkan guru ketika mengajar. Hak yang kalian peroleh itu adalah misalnya nilai rapot. Nah, itu hak seorang murid. Nah, kalau sebagai anak, kewajiban atau sesuatu yang harus kamu kerjakan dan kamu lakukan kepada orang tua adalah mematuhi peraturan orang tua. Mematuhi orang tua, gak boleh ngelama lah. Itu kewajiban sebagai anak di rumah lah. Hakmu di rumah yang harus kamu dapatkan di rumah dari orang tuamu itu seperti mendapatkan kasih sayang. Seperti itu. Nah, itu adalah hak yang harus diterima anak di rumah. Di sekolah juga begitu. Kamu juga memperoleh hak kepada gurumu. Apa haknya? Ya dicintai, disayangi oleh bapak dan ibu guru. Kewajibannya juga begitu. Guru wajib juga dihormati oleh para murid-muridnya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, di sini di pembelajaran 2 LKS diterangkan contoh hak. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu hak. Jadi haknya kalau sebagai masyarakat kamu berhak dari pemerintah itu menerima perlindungan hukum. Terus berhak memanfaatkan energi. Ya, itu kalau dari alam itu hakmu. Kewajibanmu untuk sumber energi, kamu wajib memelihara, menjaga, menghemat. Haknya adalah kamu memanfaatkan sumber energi. Kemudian apabila hak dan kewajiban itu berjalan secara seimbang, maka akan timbul ketentraman dan kenyamanan hidup. Berikut ini hal-hal yang mungkin bisa terjadi antara hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Artinya kamu minta hak terus tapi tidak melaksanakan kewajibanmu. Contohnya kalau di sekolah minta nilai tapi nggak mengerjakan soal, minta disayangi teman tapi kewajibanmu tidak menyayangi teman, minta disayang orang tua tapi tidak patuh dengan orang tua. Itu kalau tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Yang pertama, tidak akan terjadi ketertiban, tidak tentram ya. Kemudian tidak merasa nyaman karena apa? Tidak seimbang itu tadi ya. Jadi salah satu kewajiban kalian itu di sekolah itu belajar, menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah. Hak kalian yang harus kalian dapat contohnya yaitu mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan rapot. Hak kalian juga menikmati fasilitas sekolah. Kewajiban di rumah itu patuh kepada orang tua, kemudian menghormati orang tua, terus mematuhi peraturan di rumah. Itu kewajiban yang harus kamu lakukan. Haknya apa? Yang mendapatkan kasih sayang. Yang kamu mendapatkan kasih sayang orang tua. Terus fasilitas rumah juga berhak kamu gunakan asal kamu juga wajib menjaganya. Seperti itu ya. Kemudian di buku paket kamu di halaman 11 juga diterangkan energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas, iya kan? Kalian pasti butuh air semua kan? Untuk minum, untuk mandi, untuk cuci tangan, untuk cuci baju, cuci piring. Tidak hanya manusia, tapi tumbuhan juga membutuhkan air. Karena apa? Sebagai sumber energi tumbuhan itu ya kan disiram untuk nanti untuk proses memasak tadi juga membutuhkan salah satunya air selain energi matahari ya. Tapi
air juga dimanfaatkan untuk di negara Belanda itu untuk menggerakkan kincir angin ya, untuk sumber energi listrik tadi. Nah, tapi ya begitu, kalau di rumah kalian itu mau minum, mau mandi, mau mencuci baju juga harus menggunakan air yang bersih. Airnya juga harus bersih, jangan menggunakan air kotor supaya apa ya, jauh dari kuman ya. Sementara itu dulu anak-anak semua, habis ini coba kalian kerjakan latihan yang ada di buku tema di LKS ya. Semoga sedikit materi hari ini itu bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.